Mbak Delvi ini siapa sih sebenarnya? Siapa gitu. coba? Saya tuh sebenarnya penasaran karena saya tanya-tanya sama Mbak Delvi waktu dia chat saya ya. Waktu dia bilang, Mbak, Assalamualaikum, saya gini-gini ya, sedang tanya-tanya. Dan beliau bilangnya saya itu sebenarnya bukan TKW, seperti itu ya. Kebetulan ngefans banget sama Farid. Dan katanya suka banget ngelihat channelnya Fafa Hasan Family. Alhamdulillah, karena aku tahu di daerah sini tuh ya dari Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk video kali ini sahabat ya, saya itu ada di tempat yang sangat berbeda. Dan Masya Allah tabarakallah ya, seperti di belakang saya ini ada kehijau-hijauan pokoknya. Kalau nanti sahabat bisa lihat di video selanjutnya ya, seperti apa di sekeliling ini. Dan di sini saya tidak sendiri, saya itu sedang bersilaturahmi di tempat sesama kita dari Indonesia juga. Mungkin saya nggak mau ngomongin sendiri ya, biar mbaknya berkenalan sendiri dengan subscribernya Fafa Hasan Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semuanya, teman-teman Fafa Hasan Family. Nama saya Delvi, saya asli dari Bandung. Saya tinggal di sini udah mungkin mau dekat 6 tahun. Sebelumnya saya tinggal di Indonesia selama 2 tahun karena belum ada niat untuk datang ke sini karena masih baru-baru ya dulu. Nah setelah semuanya beres, alhamdulillah aku bisa datang di sini, bisa berkumpul di sini, tapi tidak lupa setiap 1 tahun sekali aku mudik ke Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini saya kebetulan sahabat ya, ini yang saya sekarang jadi narasumber saya ini kebetulan ngefans banget sama Farid. Dan katanya suka banget ngelihat channelnya Fafa Hasan Family. Alhamdulillah, karena aku tahu di daerah sini tuh ya dari Farid. Aku belum pernah pergi ke tempat ini tuh dari Farid. Aku tuh pengen banget ketemu sama Farid kapan, tapi alhamdulillah ya sekarang Mama Farid terima kasih banyak udah singgah di rumah aku, udah bisa ngobrol bareng sama Farid. Alhamdulillah. Jadi biasanya orang yang bertamu ke rumah saya, tapi yang sekarang ini saya yang silaturahmi ke tempatnya Mbak Delvi. Masya Allah tabarakallah. Kita akan akan sharing tentang Mbak Delvi ini siapa sih sebenarnya? Siapa gitu. coba? Saya itu sebenarnya penasaran karena saya tanya-tanya sama Mbak Delvi waktu dia chat saya ya. Waktu dia bilang, Mbak, Assalamualaikum, saya gini-gini ya, sedang tanya-tanya. Dan beliau bilangnya saya itu sebenarnya bukan TKW, seperti itu ya. Nah, jadi kita langsung tanya, kok bisa sih orang Indonesia datang ke sini itu bukan TKW? Seperti itu ya Mbak Devi ya. Aku datang sini tuh karena tuntutan dari suami kali ya, karena aku ikut sama suami aku, jadi harus aku tinggal di negara dia gitu. Jadi aku nggak banyak pengalaman di Saudi ya, terutamanya di Timur Tengah. Aku nggak ada pengalaman banyak teman, nggak ada pengalaman pengetahuan pergi di mana aku nggak tahu kalau nggak ngelihat YouTube dari Fafa Hasan Family, terutamanya dari Farid ya. Aku tahu tempat-tempat dari Farid aja. Ternyata YouTube itu juga selain membantu, selain menghibur, selain juga kita bisa berpenghasilan, juga membantu ke teman-teman ya. Iya, ada hikmahnya tuh ya, kita tuh jadi menambah wawasan kita gitu. Ini alhamdulillah loh, aku ya semenjak aku sering banget ngikutin Farid, jadi aku tahu oh tempat ini belum pernah aku singgahi, oh tempat ini udah aku pernah gitu. Jadi ada nilai plusnya buat aku. Jadi ada hikmahnya di belakang itu. Iya, betul. Ya ini ngomong-ngomong kan Mbak Delvi ya, sudah saya itu berterima kasih banget karena sudah bisa datang ke sini dan diundang ke sini secara langsung. Ini kan tadi yang ditanya itu Mbak Delvi kok bisa sih nggak jadi TKW ke sini, dan alasannya karena Mbak Delvi tadi ikut suami. Iya. Berarti suami Mbak Delvi sendiri orang Arab ya? Iya, suami aku orang Arab. Asli orang Arab. Asli orang Saudi juga.
Nah, karena berhubung orang Arab dan juga bukan TKW, kalau saya sih nikah sama orang Arab mungkin karena saya kerja ke orang Arab Iya, karena betul. TKW. Kalau Mbak Delvi kan enggak. Ngomong-ngomong ketemunya ini di mana Mbak Delvi? Iya udah nasib ya, udah kudratullahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin jodoh saya jauh, bukan satu negara, ya tapi semua itu aku ucap syukur alhamdulillah wa syukurillah. Jadi ngikutin aja gitu. Aku juga dulu nggak pernah terbersit itu di hati aku untuk menikah dengan orang yang jauh gitu. Apalagi ke Timur Tengah. Kebanyakan orang kan dapat jodoh tuh dari pekerjaan dulu ya. Iya. Tapi alhamdulillah Allah kirim nggak harus kerja. Harus kerja. Kalau memang sudah jodoh ketemu. Iya, kalau emang sudah jodoh bertemu gitu ya. Ya alhamdulillah lah, banyak sekali pengalaman yang dulu untuk datang ke sini tuh susah banget. Nggak kayak orang dari PT gimana gitu. Iya, Nggak, betul. nggak seperti itu. Dan aku sebelum pergi di sini tuh aku pernah ikut umroh di sebuah travel, ikut sama jamaah, tapi aku sama dengan 2 kali umroh. Jadi aku ikut itu yang 2 minggu, jadi aku ikut jadi yang 1 bulan, tapi aku nggak ikut sama jamaah. Jadi aku tinggal di rumah suami aku di sini. Aku kehilangan hotel, kehilangan nggak ada fasilitas, saya cuman bayar aja. Jadi Mbak Delvi itu maksudnya ngikut umroh, cuman fasilitas umroh yang dipersiapkan oleh travel Mbak Delvi Nggak nggak diambil, mengikuti. nggak diambil karena aku stay-nya di sini. Memang untuk suami. Untuk datangnya. suami pertama dulu ya. Mm-mm. Nanti setelah 2 minggu aku pergi di bandara, dikasih stempel, masuk lagi ke sini. Jadi seperti 2 kali. Tapi bayarnya 2 kali. Dulu itu kalau nggak salah itu 38 juta. Dulu 38. berapa? Ya sama segala macamnya lebih dari 40, lebih 100 mungkin ya kalau sama semuanya. Nah setelah 1 bulan habis itu beli tiket sendiri buat pulang ke Indonesia Iya. gitu. Karena memang waktunya orang umroh itu memang buat visa umroh sendiri. Iya. Memang 1 bulan. 2 minggu. Tapi kan jamaah yang ikut sama aku itu hangus. Aku nggak ikut sama jamaah, jadi aku harus beli tiket lagi. Iya. Gitu. Itu untuk tahu aku Saudi itu seperti apa dulu ya, pertama karena aku pengen tahu di Saudi itu seperti apa. Aku dicoba sama suami selama 1 bulan. Jadi bisa meninjau Saudi Ya, seperti apa. jadi aku mungkin lihat dulu ini Saudi itu seperti apa. Jadi apa nanti kalau misalnya sama suami dibawa ke Arab Ya, suka dengan apa keadaan. enggak gitu, tapi alhamdulillah I like the Saudi. Oh, Masya Allah, ternyata Mbak Delvi hope ini Saudi. ternyata suka Saudi banget, Suka banget. setelah tahu. Aku suka banget makanan tradisional dari Saudi. Aku suka semua apa aja dari Saudi. Jadi awal mula ketemu sama suami itu di mana pertamanya? Pertamanya itu aku ketemu sama dia tuh di Jakarta karena aku ada kerjaan juga di Jakarta. Dulu aku kan single parent, aku kerja di Jakarta gitu. Ya seperti itulah, langsung ketemu aja. Pertamanya sih aku takut gitu kan, karena nggak pernah aku ketemu sama orang asing gitu ya, apalagi dari Timur Tengah. Dari situ kenalan, ya biasa lah, tahu, tapi langsung ngajak nikah. Oh, langsung Minta ketemu sama orang tua gitu. Aku kan kagetnya dulu ya, nggak tahu kalau ternyata di Islam itu nggak ada pacaran. Nggak ada pacaran. Jadi kita langsung menikah dulu, nggak ada pacaran. Jadi intinya di zaman sekarang itu dibilangnya itu ta'aruf ya, Iya. seperti itu mungkin ya. Masya Allah. Jadi perkenalannya awal mulanya itu ta'aruf sahabat ya. Ta'aruf, Tapi iya. karena sudah jodoh di situ juga bisa menyetujui ya. Ya alhamdulillah ya, semuanya udah qodratullah dari Allah Subhanahu wa taala, jadi berjalan semuanya sampai hari ini. Jadi setelah sama si Babah dikasih waktu 1 bulan untuk menilai Saudi seperti apa dan Oh itu melihat sesudah rumah. menikah. Itu sesudah menikah. Dan aku itu perkenalannya sangat sedikit ya, cuman 1 bulan 20 hari. Terus suami aku pergi di Saudi selama 3 bulan. Nanti pulang lagi ke Indonesia langsung mau menikah. Seperti itu. Oh iya Mbak Nevi, ini kan Mbak Nevi sekarang sudah ikut suami, Iya, betul. sudah berdiam di rumah suami ya. Iya.
mungkin bisa diceritakan ke teman-teman ya. Orang yang nikah di Saudi Arabia itu sama orang Arab, Iya. kebanyakan kan suka dibilang, enak saya nikah sama orang Arab. Iya. Dan kebanyakan itu yang dipublikasi itu kan kebanyakan yang bagus-bagus aja. Iya, iya, iya. Dan intinya di situ pastilah namanya juga keluarga, pasti ada suka dan dukanya. Iya, betul. Berkeluarga. Iya. Itu sukanya itu atau ada nggak kelucuan si Babah ke Mbak Delvi? Oh iya, kalau masalah ini ya, masalah ya namanya juga suami istri itu harus saling mencocok-cocokkan kan. Kita beda adat, budaya, bahasa, semua kita berbeda. Tapi gimana caranya kita bersatu? Ya, aku di sini ikut apa kata suami aku. Dia nggak pernah maksa untuk aku hidup sama dia. Untuk makanan, segalanya aku nggak. Kalau aku suka makanan Indonesia, katanya makanan Indonesia, nggak harus ikut makan sama dia. Tapi aku orangnya mau mencoba yang baru gitu. Pertama aku nggak suka, pertama aku rasanya seperti ini gitu, betul. tapi lama kelamaan aku jadi suka banget gitu. Itu dari hal makanan. Tapi kalau dari hal-hal yang lain itu berjalan dengan sendirinya, nggak terserah aku dan nggak terserah dia, jadi berjalan sama-sama, Ikut aja ya. ikut aja gitu. Suka dukanya banyak, suka dukanya itu karena kita kan pertama jauh dari orang tua ya, apalagi kita punya anak, aku punya anak satu, alhamdulillah. Jadi kita hanya komunikasi lewat telepon, udah cuman itu aja, Dukanya ya. nggak ada yang lain ya, karena kita, tapi sih lama-lama kayak gini jadi berasa kayak gimana ya, kayak Jakarta Bandung aja, udah nggak berasa gitu. Karena ya. sudah ada bisa komunikasi video call mungkin ya. Iya, karena sekarang kan teknologi udah canggih ya, udah bisa video callan, udah bisa ya kayak kita ngobrol langsung aja gitu. Iya benar, sama Mama Farid juga gitu. Mama Farid juga sama kan ya. Iya sama. Iya. Oh ya, ini apa pengalamannya selain suka duka ya tadi ya. Iya. Kita kan kalau apalagi kayak Mbak Delvi ya, Mbak Delvi ini kayak bahasa Arab mungkin tidak menguasai ya pertamanya. Aku bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Aku nggak bisa bahasa Arab. Iya. Jadi obrolannya gimana sama suami aku dulu itu dia pakai bahasa Inggris sama Indonesia sedikit-sedikit. Nah terus aku tahu bahasa itu dari orang ya, kayak aku tahu bahasa dari yang kerja mungkin di rumah. Aku tahu bahasa dari mama mertua almarhum ya, Allahumma. Masih ada dia, mama bilang apa? Bilang tali. Aku lari-lari bawa tali. Salah tuh ya. Ternyata ada kelucuannya juga ya. Aku tuh ya tali. Aku pikir mama tuh mau tali kali ya. Iya. Aku tuh nggak ngerti ya, tapi alhamdulillah itu Ahmad selalu deket aku. Jadi kalau mau apa-apa Ahmad bisa terjemah gitu ya. Dan lucunya Ahmad tuh nggak suka aku bicara bahasa Arab banyak. Jadi dia kalau bicara sehari-hari aku sama dia tuh bahasa Indonesia aja. Oh, Masya Allah, ini suami juga bisa bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Kadang bahasa Sunda juga sedikit-sedikit. Kalau aku bilang itu mungkin dia udah kedengeran ya, karena aku dari Sunda. Kalau aku suka canggung juga nih mulut ya, suka ada keseleonya juga nih mulut, dia suka ngikutin gitu, dia tahu. Jadi, kalau ngomong-ngomong masalah itu ya jadi teringat almarhum juga. Iya. Almarhum juga bukan belajar bahasa Indonesia tapi malah belajar bahasa Madura. Oh, Masya Allah, iya kayak gitu. Ternyata kita itu berpasangan ya suka gitu Iya. ya. Jadi kita itu nggak dipermasalahinnya kalau untuk masalah bahasa gitu kan ya. Apapun yang penting bahasa kalbu. Ya benar, itu terutama. Iya, bahasa kalbu. Berkedip aja udah Iya, ngerti. udah paham deh. Masya Allah, tabarakallah.